Lur, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini power yang kemarin tak pakai ya, tak buat. Nah, dari bawah ini tak tunjukkan cara kalau kalian punya home theater pabrikan kayak gini, yang IC-nya itu mati ya. Khusus powernya mati, tapi biasanya protek. Nah, penyebabnya kayak gini ya. Ini IC bawaan dari si powernya ini ya. Ini sekecil ini harganya ratusan ribu dan harus beli 3 ini. Nah, kebanyakan orang sih kalau perbaiki kayak gini ya angkat tangan lah. Jadi kita akan jumper dan tinggalkan power bawaan, digantikan dengan power yang bikinan kemarin ya. Kalau kalian pernah lihat video saya yang kemarin ya, ini sudah masuk ke box ini ya. Dan untuk penjamperan ini tak kasih tahu. Sebelum tak kasih tahu, silakan like dan subscribe-nya ya. Ya, hitung-hitung saling berbagi informasi lah. Oke. Ini kalau sudah dijumper kayak gini, ini kan driver untuk DVD-nya ini serta output inputnya audio ada di sini. Ini power supply dan bagian ini adalah powernya ya, ini ya, power serta crossovernya. Ini IC crossovernya ada sini. Tadi ini tak cabut dulu ya, tak taruh di bawah aja biar kelihatan. Oke, ini sudah tak taruh di bawah ya. Untuk tak jelaskan dulu untuk kenapa home theater kayak gini ini gampang sekali rusak ya. Ini penyebabnya itu karena ini tak tunjukkan sama pinset saja ya. Di area power supply ini aktif terus meskipun kalian matikan ini, itu tetap bekerja area sini ya. Tetap mengeluarkan tegangan. Yang dimatikan itu adalah sini blok dari prosesor untuk DVD-nya ya, atau IC-nya ini dimatikan. Dan untuk power sama BSU ini cuma diputus sinyal, tapi power masih aktif ya. Karena di sini sudah tak telusuri penyebab kerusakan itu. Ini kan tak ambil tegangan 12 volt ya. Ini hasilnya 14 volt buat suplai ini ya, Bluetooth. Tak tambah Bluetooth, mode Bluetooth sini. Meskipun tak matikan di sini power, ini suplai ini tetap jalan ini. Ternyata suplai dari power ini tetap aktif ya. Tidak terputus, tidak off ya. Jadi itu kelemahan dari home theater kayak gini ya. Jadi ya memang kalau barang elektro itu punya masa kerja ya, masa pakai lah, biar pabriknya itu tetap produksi mungkin. Oke, tak tunjukkan cara penjamperan. Daripada kalian beli IC yang kecil-kecil kayak ini 3 biji itu sudah terhitung 350.000 loh ini, karena ini kan protek. Rusaknya itu di IC powernya ini ya. Nah, rusaknya ini ya. Ini IC power jenis TAS ya ini ya. Ini kalau yang original itu harganya 120 per biji kayak gini ya. Jadi kalau 3 ini ya nyentuh 350 ini ya. Itu pun kalau kalian bisa pasang dan berhasil nyala. Nah, ya. Karena kerusakan kayak gini ini disebabkan dari tegangan PSU yang tidak normal. Biasanya dibutuhkan IC ini suplai tegangan di bawah 30 volt. Kalau di atas 30 volt jebol ini IC-nya. Dan daripada saya beli mahal-mahal rusak lagi, mendingan kata belilah. Kita coba buat power eksternal dengan cara penjamperan ya. Nah, ini tak ambil di bagian sini, ini tak jelaskan saja. Ini sudah tak jumper, ini sudah aktif. Tak jelaskan
Kalau kalian mau ambil crossovernya saja biar nanti bisa diinputkan ke power kalian ya, power rakitan sendiri, home theater lah, 6 power itu ya, yang seperti tak buat kemarin itu bisa diinputkan di sini. Ini tetap kepakai, yang colokan terminal speaker ini tetap kepakai untuk jalur output. Oke, tak jelaskan ya untuk cara penjamperan. Ntar kita zoom dulu. Nah, kalau nggak di zoom nggak kelihatan ya untuk titik-titiknya ini karena kecil sekali, kayak gini mungkin. Oke, ntar fokus ya, sabar. Ups. Oke, nah di sini mudah-mudahan kelihatan ya, tak fokuskan. Oke, ini tak tunjukkan cara dari penjamperan biar bisa diambil untuk crossovernya saja. Untuk powernya bisa dibuat sendiri, power eksternal. Ini kabel ada 1 2, ini 1 2 3 4. Ini per kabel adalah mono. Jadi per IC itu adalah stereo ya. Stereo jumlahnya kan ada 6 jadinya ini ya. Jumlahnya ada 6. Ini kan bekas IC ya, ini harus kalian copot, dan di sini ada lilitan. Ini bentuknya ini lilitan ini ya. Nah, lilitan kayak gini. Ini kan letaknya di sini. Ini harus kalian copot juga lilitan ini biar tidak nyambung lagi. Terus elko juga bisa kalian lepas atau tidak, nggak apa-apa. Ini IC nih, ini kalau ketutupan ya. Nah, kayak gini. Fokus ya ini ya, bentar, simak baik-baik ya ini ya, biar kalian bisa benahi sendiri di rumah. IC ini adalah IC crossover ya, dimana IC ini untuk mengatur keluaran dari center, surround, front, dan sub. Ini IC ini ya, sama saja ini IC crossover buat outputnya lah. Terus di sini ada kecil-kecil, kecil-kecil nggak kelihatan. Nah, di sini ada resistor ya. Resistor ini fungsinya untuk pembagi, karena IC ini adalah IC 4 channel ya, 4 input dan 4 output ya. Jadi ini modelnya di BTL. Ini IC di BTL ini. Dan di pabrikan sana, kita tak fokuskan, kayak kurang fokus ya ini ya. Oke, kita ambil contoh satu IC saja ini. Ini ya, ini ada titik, ini ada titik dan titik. Per IC ada 4 titik ini ya, 1 2 3 4. Kalau menurut datasheet di sini, ini jalurnya menuju resistor ini ya, menuju resistor ini. Nah, resistor ada 2 buah. Ini resistor menuju ke sini, nah, menuju ke sini, dan yang ini resistor menuju ke sini. Nah, jadi output dari sini itu mono, dikeluarkan ke sini di BTL lewat resistor ya. Jadi resistornya ini untuk percabangan. Nah, yang kabel satunya ini positif, ini negatif. Di sini juga saya tandai di lilitan, sebelah kiri adalah positif, keluaran dari sini ya. Ini ya, ini langsung menuju sini. Dilewatkan dulu sini, langsung menuju sini. Nah, kaki positifnya dari terminal speaker ini nyambung ke sini. Untuk yang negatif nyambung ke sini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, agak ngeblur kayak gimana ini ya kameranya ya. Jadi per IC ini mengeluarkan 2 output jadinya ya, setelah di BTL. Nah, masuknya 4, keluarnya cuma 2. Ini hasilnya 4 ini. Output 1, output 2, 3 dan 4. Terus dikeluarkan di BTL sini ya. Oke. Jadi kalau untuk panduan, nah di sini ini untuk sebagai panduan, kaki mana saja yang buat rel, front, center, sub ini ada di panel belakang ya. Jadi colokan ini
nggak sama lah ini ya, ini nggak sama, tapi untuk pemasangan itu sejajar. Untuk lilitan ini, lilitan yang satu ini menuju sini, lilitan yang ini menuju sini, jadi simple lah, bisa kalian perhatikan untuk jalurnya ini ya. Sejajar ya, sejajar, tidak acak lah. Oke. Nah, tak taruh kayak gini aja. Untuk pin-pin ini yang ada titiknya adalah positif dan satunya pasti negatif ya. Di sini juga positif, ini negatif. Jadi jumper saja langsung ke sini dengan syarat ini dilepas IC-nya, lilitannya juga dilepas. Semuanya kita lepas ini ya. Untuk ground, untuk negatif ini, negatif speaker tetap dipasang ya ini ya, pakai jalur. Nah, karena berbeda ya, berbeda pin, berbeda kaki. Cukup simpel sih ini ya, cuma gitu saja. Tapi kalau nggak dilepas, lilitan ini tidak bisa bunyi, tidak bisa mengeluarkan output ya, signal output yang menuju ke power eksternal nanti ya. Ini seperti cara apa ya, ini crossovernya disalurkan ke powernya ini, ini area power, ini area power, ini crossovernya. Jadi area power kita lepas, kita apa ya, kita protoli lainnya tidak dipakai, yang dipakai untuk crossovernya saja. Langsung di bypass menuju sini, terus kita buatkan power eksternal kayak gini yang 6 output buat home theater ya. Home theater tergantung home theaternya itu 5.1 apa 8.1 ini ya. Nah kayak gini. Kalau ini tidak bunyi, di output sini, di output crossover ini IC crossover terhubung, untuk outputnya terhubung resistor 2 ya. Per output itu dipecah jadi 2 ya, dipecah dari 2, ada sinyal low, ada sinyal high ya. Jadi ada 2 resistor disambungkan ke sini ya. Ada 2 resistor, ini kecil sekali, gak bisa diperlihatkan, ini harus pakai kaca pembesar ini ya, tak tunjukkan. Kecil sekali, kalau kalian nyolder itu harus pakai kaca pembesar lah minimal. Ini ya, kecil sekali ini ya, salah pasang, salah solder saja bisa pindah jalur ya, sudah lain jalur lah. Ini nyoldernya ini harus pakai kaca pembesar ya ini ya, nyoldernya ini harus pakai kaca pembesar. Dan ya itu saja sih. Kalau di sini sudah di jumper benar, nggak bisa keluar output, periksa resistor percabangan sini. Biasanya kalau ini rusak, resistor ini juga ikut rusak. Ini resistor percabangan 1 kilo ohm itu loh. Kalau satu output dibuat stereo itu kan dicabang ya, dipakaikan resistor, jadi biar suara tidak tarik menarik gitu loh. Ini ada resistor kecil-kecil ini ya, jumper saja nggak apa-apa ini, salah satu, jangan dua-duanya, karena ada keluaran high dan keluaran low nya ya per output ini ya. Outputnya ini ada 8, ini ada 8, kalau nggak salah saya hitung ini ada 8, jadi dipotong menjadi 6. Ini IC crossovernya ini ya. Oke, simple sekali untuk pemakaian Bluetooth, untuk penambahan Bluetooth, karena DVD kan sudah tidak zaman ini ya. Ini tak kasih Bluetooth. Nah, untuk positif untuk negatifnya ini, untuk negatifnya ikutkan body saja gak apa-apa. Untuk jalur positif itu di sini, di sini ada LM penurun tegangan dan penaik tegangan lah ini ya. Ini ada sebelum masuk LM ini atau apa ini namanya ya, pokoknya buat menaikkan tegangan lah ini ya. Ini ada kapasitor yang diukur kalau menggunakan ampermeter itu adalah 14 volt, nggak apa-apa buat suplai Bluetooth ini ya, asal jangan terbalik lah ini. Oke, dan tadi kan saya sebutkan driver ini kan aktif terus, itu karena di sini meskipun tak matikan
tanpa cabut steker ya, tanpa cabut kabel ini tetap mengeluarkan tegangan ini. Jadi prinsipnya itu cuma mematikan area sini lah, untuk on off nya ini lah, untuk off on nya ini untuk mematikan area sini saja, tapi PSU dan power itu masih bekerja. Jadi saran saya sih kalau mau awet kayak gini cabut steker ya, biar mati semua lah. Kalau ditancapkan terus ya tetap bekerja 24 jam ini, tetap mengeluarkan arus saja ini. Nah, oke, kita coba bunyikan dengan power eksternal ya. Nah ini untuk power eksternalnya ini yang kemarin tak buat ya, ini ya. Ini sudah tak pasang dengan trafo 5 ampere, 5 ampere kecil tapi ya nggak muat ini. Nah, enaknya kayak gini ya, ini nanti menuju ke input atau outputnya ini ya, dari soketan belakang itu ini masuk lewat kabel ini masuk ke sini dan nanti keluarnya sini, ini keluarnya ini ya. Ada 1 2 3 4 5 6, terakhir ini subwoofer ini. Oke, ini kabel ini ya, ini kabel tak buat kayak gini biar nanti pas ke jepitan dari terminal speakernya itu ya. Ini agak jauh, maaf ya. Oke, kita coba hidupkan. Ini sudah tak bikin kemarin, ini sudah ini ya. Nah ini ya, ini untuk penyambungan. Ini kan inputnya ya, input berarti disambung sini ya. Ini sejajar, ini tak buat sejajar saja untuk keluarannya ini ya, biar tidak bingung. Nah, biar tidak ngacak-ngacak kayak gini ya. Jadi nah, posisinya kayak gini. Di bawah ini adalah negatif atau main input dan yang atas adalah positif input ya. Nah kayak gini sejajar. Ini ya ke nomor 3 kayak ini ya. Jadi sejajar lah biar mudah. Bisa kalian pakaikan colokan itu tapi nggak muat ini ya, ini kena heatsink ini. Terus ini nanti langsung ke speaker ya. Jadi yang ini adalah sub, ini front kanan, front kiri, speaker apa ya tadi ya, left kanan, left kiri, dan center ini ya. Nah, oke, kita pasang dulu. Oke, ini sudah tersambung dan colokannya malah ada 2 ya. Ini untuk power dan yang satu ini colokan buat home theaternya. Nah, power hidupkan dulu. Nah, ini loh belum tak on kan sudah hidup bluetoothnya ya. Oke, powernya on, tinggal kita oke langsung masuk ke AUX ya, karena tak pakaikan bluetooth. Oke, kita coba kecilkan dulu aja biar tidak langsung keras. Oke, jadi volumenya ada 2 ya, volume sini sama volume bluetooth. Oke, tahu kasih inputan audio. Oke, sudah tersambung. Ini kok kameranya ya, kita besarkan volumenya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan tulis di kolom komentar dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.